tradisi Wali Songo dan para ulama-ulama terdahulu, mereka menenggelamkan dirinya. Dia nggak mau tahu siapa dirinya. Yang jelas hukum Allah sampai kepada jamaah. Mana bukti yang paling gampang? Kita nggak tahu tuh nama aslinya Sunan Kudus. Kita kadang-kadang nggak kenal siapa nama asli Sunan Ampel. Kita nggak tahu siapa nama asli Sunan Muria. Kita nggak tahu siapa nama asli Sunan Bonang. Sengaja beliau menenggelamkan dirinya. Nggak perlu orang tahu siapa saya. Saya pengen yang terkenal kampung saya. Saya pengen yang terkenal hukum Allah. Ditenggelamkan dirinya. Jadi nggak mau terkenal. Ya, beda dengan orang sekarang. Jadi banyak para mubalik, dia punya cita-cita ingin terkenal, akhirnya ganti nama dengan nama yang gampang diingat dan mempunyai ciri khas. Namanya cakep diganti dengan Jaka. Wah, hasil bahwa kalau dia tujuan menenggelamkan dirinya bagus. Tapi kalau dia motivasi ingin terkenal, naudzubillah. Ya. Walhasil bahwa orang yang ikut sunnah Nabi dan menyampaikan pada manusia yang ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa kecuali pengen menyampaikan sunnah Nabi, dialah termasuk al-mursalin, penyambung dan penerus dari apa yang telah Nabi contohkan. Kata Rasul, atas khalifah saya mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah saya, khalifah itu pengganti. Bapaknya meninggal, anak yang gantiin. Raja mati, ada putra mahkota yang gantiin. Itu khalifah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bilang khalifah Nabi ada 4, bahkan ada yang bilang 5. Ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ditambah lagi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz katanya. Walhasil 4. Mereka lah yang hanya mendapatkan rahmat Allah, kata Nabi. Tidak, bukan hanya mereka. Orang yang menjadi khalifah saya yang mendapatkan rahmat dari Allah, tidak hanya mereka. Sahabat bertanya, wa man khulafahuka, khalifah Tuhan siapa? Nah, kata beliau, alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Khalifah saya adalah orang yang menghidupkan sunnah saya dan mengajarkan kepada hamba-hamba Allah. Nabi telah meninggal dunia. Sunnah-sunnahnya bisa jadi kalau tidak dihidupkan, itu nggak akan lagi terlihat. Maka kita yang menjadi umat beliau, kalau ingin dapat rahmat Allah, hidupkan sunnah beliau agar mereka melihat bahwa seakan-akan Nabi masih ada. Anak-anak nggak tahu bagaimana cara Nabi makan, tapi begitu melihat bapaknya makan tangan kanan, dihidupkan sunnah Nabi, seakan-akan oh iya benar, kita yang makan tangan kanan menghidupkan sunnah Nabi, dapat rahmat dari Allah. Anak-anak udah nggak tahu bagaimana Nabi bermasyarakat, bagaimana Nabi bersikap dengan manusia. Begitu kita munculkan apa yang Nabi sunnahkan, ketemu Muslim, assalamualaikum, salaman dan seterusnya, maka kita yang menghidupkan sunnah Nabi mendapatkan rahmat dari Allah, seakan-akan kita adalah khalifah, pengganti dan penerus serta penyambung apa yang telah Nabi contohkan dalam kehidupan. Justru tidak hanya orang-orang yang berstatus ustaz yang mengajarkan, justru yang lebih ikhlas, yang akan berpotensi dapat rahmat Allah, justru orang tua terhadap anaknya atau kita terhadap teman kita. Sebab keikhlasan itu kan akan kita berikan kepada orang-orang yang sekiranya memang kita nggak ada motivasi apa-apa. Kepada anak kita ajarkan sunnah Nabi, apa kita ngarepin amplop sama anak? Kan enggak. Jadi murni ingin menyampaikan sunnah Nabi.
Tapi juga kita nggak bisa bilang, oh kalau gitu Ustadz yang dikasih hadiah, dia di akhirat nggak dapat balasan lagi. Ya nggak gitu juga. Sebab di dalam surah Yasin yang bolak-balik kita baca, bahkan kita udah hafal, ya kadang-kadang kita lupa. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kata Allah, ya qaumi, wahai kaumku, jamaah masyarakat, ittabi'u al-mursalin, ikutilah para rasul. Ya, kalau tidak dibilang para rasul, ini penyambung lidah Nabi. Siapa mereka? Ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikuti orang-orang yang tidak mengharapkan balasan. Jadi dia nggak berharap sesuatu dia dari sunnah yang telah dia lakukan buat dirinya dan buat menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Gak ngarepin apa-apa, gak ngarepin pahala sama sekali, gak ngarepin, pokoknya yang diharapkan cuma sunnah Nabi sampai. Luar biasa orang kayak begini. Jadi kita jadi ustadz, jadi kiai, jadi tokoh, gak penting terkenal, yang penting hukum Allah sampai. Yang penting itu. Sehingga dalam tradisi Wali Songo dan para ulama-ulama terdahulu, mereka menenggelamkan dirinya. Dia nggak mau tahu siapa dirinya. Yang jelas hukum Allah sampai kepada jamaah. Mana bukti yang paling gampang? Kita nggak tahu tuh nama aslinya Sunan Kudus. Kita kadang-kadang nggak kenal siapa nama asli Sunan Ampel. Kita nggak tahu siapa nama asli Sunan Muria. Kita nggak tahu siapa nama asli Sunan Bonang. Sengaja beliau menenggelamkan dirinya. Nggak perlu orang tahu siapa saya. Saya pengen yang terkenal kampung saya. Saya pengen yang terkenal hukum Allah. Ditenggelamkan ini. Jadi nggak mau terkenal. Ya beda dengan orang sekarang. Jadi banyak para mubalik, dia punya cita-cita ingin terkenal, akhirnya ganti nama dengan nama yang gampang diingat dan mempunyai ciri khas. Namanya cakep diganti dengan Jaka. Wah, hasil bahwa kalau dia tujuan menenggelamkan dirinya bagus. Tapi kalau dia motivasi ingin terkenal, naudzubillah. Ya. Walhasil bahwa orang yang ikut sunnah Nabi dan menyampaikan pada manusia yang ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa kecuali pengen menyampaikan sunnah Nabi, dialah termasuk al-mursalin, penyambung dan penerus dari apa yang telah Nabi contohkan. Masalahnya kemudian sekarang apa yang dimaksud dengan sunnah Nabi? Ini ada kutipan dari Sayyid Muhammad Al-Mariki dalam manhaj salaf, kata beliau, wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'ama ma yajruhu fi ardihi wa yalbasa ma yajruhu wa yarkaba ma yajruhu mimma abahahu Allah ta'ala faman istamala ma yajruhu fi ardihi fa huwa al-muttabi'u lis-sunnah. Kata saya Muhammad, yang termasuk sunnah Nabi, kita makan apa yang ada di wilayah kita, yang ditemukan di kampung kita, itu juga sunnah Nabi. Artinya jangan merasa yang Nabi makan, kalau itu kita makan jadi sunnah. Kalau Nabi nggak makan, nggak jadi sunnah. Kata beliau nggak begitu. Makanan Nabi sama makanan kita banyak bedanya. Pulang subuh, Nabi ngeteh, Nabi nyusu, biasanya pakai apa? Paling kan korma, kismis, roti. Kita yang ngopi pakai gemblong, itu sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Di sini adanya itu. Jadi gemblong. Di sini ada nggak orang ngopi pakai korma? Nggak ada. Walhasil bahwa yang ditemukan di kampung kita itu jadi sunnah Nabi juga. Tinggal bagaimana cara makannya. Tangan kanan, Bismillah dulu. Jadi bukan apa yang dimakan, cara makannya ikut sunnah Nabi. Jadi sunnah. Pulang acara barangkali atau acara subuh, Nabi
makan atau ngeteh sama sahabat, nah, kita makan nasi uduk, sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Jadi dibilang Nabi nggak makan nasi uduk, makan nasi uduk bukan sunnah Nabi, tetap sunnah Nabi. Ma yajiduhu fi ardihi, yang ditemukan di kampung kita. Yang sering dipertanyakan masalah buka puasa. Orang buka puasa pakai korma. Jangan sampai kita bilang cuma korma yang jadi sunnah Nabi. Yang kita ambil manisnya, bukan masalah kormanya. Orang Kalisari buka pakai kolak, itu sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Buka pakai sirup marjan, sunnah Nabi. Jadi manisnya bukan masalah yang dimakannya. Begitu manis, apapun yang dimakan menjadi sunnah Nabi. Kalau lontong sama gorengan manis ya gitu. Ya nggak sunnah itu ya. Yang manisnya bukannya. Nah, tinggal nanti sesuaikan cara makannya bagaimana, seterusnya. Yang kedua, wayal basama yajiduhu, dan dia pakai apa yang ada di sekitar dia, yang dia temukan. Pakaian kita, Nabi kan pakai gamis, pakai jubah. Kita yang ke masjid pakai begini nih, ini sunnah Nabi juga. Bab di sini tradisinya begini. Yang namanya jamaah nggak pakai jubah, nggak pakai imamah, nggak pakai sorban, nggak pakai, pokoknya yang beginilah. Ini tradisi kita. Maka orang yang pakai baju yang dia pakai apa yang menjadi kebiasaan di kampungnya, sepanjang standar nutup aurat, jadi sunnah Nabi. Jangan bilang pakai batik bukan sunnah Nabi. Batik juga sunnah Nabi. Di mana sunnahnya? Tertutup auratnya. Bang pakaian kita begitu. Coba bayangin kita ingin ikut sunnah Nabi. Ada resepsi di Balai Komando di Cijantung, kita kondangan pengen ikut sunnah Nabi, pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah, pakai gamis. Apa kata orang? Itu Ustaz Nobel sunnah belum baik, kata gitu kan? Teroris. Jadi emang yang di kampung kita tradisi begitu. Sepanjang itu nutup aurat menjadi sunnah Nabi. Yang jadi standar sunnah, bagaimana cara makainya? Oh, tangan kanan dulu. Bagaimana cara melepasnya? Oh, tangan kiri dulu. Jadi standarnya itu. Bahkan orang yang nutup aurat, orang yang pakai baju bisa jadi berpahala akhirat. Pakai baju kan kebiasaan kita. Kita biasa pakai batik, pakai kemeja, pakai kaos, pakai apa lagi? Pas oblong, baju koko, itu biasa pakaian harian kita. Bagaimana agar pakaian harian kita yang udah biasa kita kerjain, kita pakai, bisa bernilai, bisa menjadi pahala kebaikan buat kita. Maka prinsipnya jangan pernah pakai baju kecuali niat untuk nutup aurat. Saudara pakai batik mau kondangan, pernah nggak niat untuk aurat? Nggak pernah kan? Nggak pernah, maka nggak ada pahalanya kalau gitu. Pakai aja deh. Pakai aja deh. Yang biasa kita pakai batik kalau kondangan. Bahkan mau ke masjid pakai baju koko, nggak niat untuk aurat, nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Bang kebiasaan, emang udah biasa pakai baju, udah biasa pakai baju. Sekarang kita rubah. Bagaimana caranya amal dunia bernilai di akhirat? Nah caranya setiap melakukan amal dunia niatkan buat akhirat. Nah diantaranya jangan pernah niat pakai baju kecuali niat untuk nutup aurat. Kerja bakti hari Minggu pakai kaos partai bersihin goro-goro, niat ya Allah saya pakai kaos partai niat untuk nutup aurat. Pahala kan? Pahala kan ibadah niatnya. Nah mari pakaian kita yang kita pakai sesuai dengan tradisi kita. Jadi jangan bilang yang pakai peci itu bukan sunnah Nabi, yang peci hijau bukan sunnah Nabi, yang peci coklat bukan sunnah Nabi. Tetap sunnah Nabi. Jangan merasa peci putih yang paling sunnah, kan? Peci hitam sunnah Nabi, peci coklat sunnah Nabi, topi miring. Jadi kita gampangin, Pak. Sebab Islam itu rahmatan lil alamin. Islam bukan Arab, Arab bukan Islam. Islam rahmatan lil alamin.
Dengan begitu, kalau saya sih lebih setuju agar masjid-masjid yang ada di Indonesia, saya lebih setuju pakai rumah adat. Kalau saya, nggak usah pakai kubah. Kan kubah gaya Timur Tengah, itu budaya sana. Itu bukan ajaran Islam, bukan. Cuman budaya Timur Tengah yang kita ambil. Seakan-akan itu ajaran Islam, bukan. Zaman Nabi masjid pakai kubah kan? Kagak, berapa hormat. Bagaimana bikin kubahnya? Jadi kita akan lebih terlihat Islam rahmatan lil alamin. Di mana aja Islam ada, di situ menyatu dengan budaya. Masjid di Jakarta menaranya ujungnya Tugu Monas. Masjid di Jawa Barat ujung menaranya Hujan. Masjid di Padang model kubah kayak rumah gadang. Masjid di Toraja depan masjid ada tanduk kebo. Itu kan kelihatannya kaya banget. Itu nggak pernah kita pikirin. Kadang-kadang menara terus kaligrafi dan seterusnya. Kita akan lebih terlihat Islam rahmatan lil alamin.